Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salli wa usallim ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa safiyyuhu fi khalqihi wa khaliluhu alladhi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazihu anha illa halik. Bapak Ibu jamaah yang dipun rahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan kita limpahan nikmat dan rahmat yang luar biasa banyak, terutama nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, kalau kita sambut lampahi sholat maghrib berjamaah ke masjid, kita lanjutkan ugi kewajiban kita thalabul ilmi. Mugi-mugi sedanten iki saged naikkan derajat kita, kemudian kita mendapatkan pahala, ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita ingin menyampaikan satu bahasan tema berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, Quran Surat Al-Hujurat, dimulai dari ayat yang ke-10. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ingkang ngartosipun, innamal mu'minuna ikhwat. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya atau orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka islahlah, perbaikilah hubungan antara dua saudara kita, dua saudara kalian, itu kita semuanya yang sedang berselisih. Maka kalau kita tahu ada sesama muslim, sesama mukmin kok sedang berselisih, selisihnya kok kemudian menajam, tugas kita, kewajiban kita adalah menjadi pengadil di antaranya, memperbaiki hubungan keduanya, menengahi. Karena di awal sudah Allah sebutkan bahwa sesama mukmin itu adalah saudara. Urusan yang berselisih dua orang tadi itu karena mereka saudara kita juga menjadi urusan, juga harus menjadi perhatian kita, karena kita ini saudara sesama mukmin. Wattaqullah, kemudian Allah ingatkan, dan bertakwalah. Kita kalau jadi pengadil, kita kalau jadi penengah antara mukmin yang sedang berselisih, maka harus dikedepankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa adil, agar bisa menengahi dengan baik, dengan dibimbing wahyu bukan dibimbing nafsu. La'allakum turhamun, agar kalian itu saling menyayangi, agar kalian ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini poinnya, poin utamanya adalah membicarakan tentang persaudaraan sesama muslim. Jadi persaudaraan, ikatan yang dibangun atas dasar agama, atas dasar Islam, itu punya ikatan yang kuat sangat. Bahkan lebih kuat daripada hubungan hanya sekedar hubungan darah. Hubungan antara kakak dengan adik kandung, hubungan antara orang tua dengan anak, ini kalah dengan hubungan antara keimanan sesama muslim. Berarti kalau sudah saudara kandung ditambah sesama muslim lagi, berarti hubungannya harusnya semakin kuat malih. Karena dia ada hubungan selain sesama muslim, ada hubungan saudara kandung.
Bahkan saking pentingnya perkara tentang ukhuwah niki termasuk hal yang pertama kali Rasulullah, hal yang awal-awal Rasulullah kerjakan, yang Rasulullah perhatikan ketika beliau awal hijrah saking Mekah dan Madinah. Rasulullah ketika pertama datang ke Madinah, yang pertama beliau lakukan apa Bapak Ibu? Membangun masjid, Masjid Quba, masjid pertama dibangun. Kenapa masjid? Karena masjid itu pusat peradaban. Jadi ampun kita bayangkan masjid niku hanya tempat ibadah, tempat sholat tok boten. Masjid niku pusatnya umat Islam. Makanya niku yang pertama Rasulullah bangun ketika dugi. Jadi pusat pemikiran niku nggih masjid. Rasulullah bahkan ketika menyusun strategi mau perang niku pusatnya nggih teng masjid. Jadi fungsi masjid niku luas. Ampun saat ini fungsi masjid kemudian disempitkan hanya untuk ibadah mawon, sholat mawon. Akhirnya urusan membangun umat yang harusnya niku bermula dari masjid terlupakan. Setelah bangun masjid, yang Rasul lakukan selanjutnya adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Jadi mempersaudarakan sesama muslim niki termasuk yang awal beliau lakukan ketika hijrah. Bayangkan Bapak Ibu, niku ingkang hijrah saking Mekah datang ke Madinah, tempat baru, bahkan ada di antara mereka yang meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarga, meninggalkan istrinya bahkan. Ya. Karena ada yang istrinya masih kafir, ada yang istrinya sudah Islam tapi berat hati untuk meninggalkan rumah. Niku hal yang wajar, manusiawi sebenarnya. Andaikan kita niki kok disuwun bedol desa sedanten utawi napa istilahnya transmigrasi nggih. Kok teng Kalimantan sedanten niku nggih dereng mesti sedanten setuju, kula yakin. Ya, dereng mesti sedanten setuju. Manusiawi, berat meninggalkan kampung halaman niku manusiawi. Ada yang berbagai alasannya, bahkan di situ ada yang hartanya ditahan. Lawang bedol desa utawi transmigrasi membawa harta saja niku sudah berat. Napa meleh niki hartane ditahan. Di antaranya kan sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya raya. Begitu mau hijrah ketahuan orang Quraisy. Karena napa beliau niki ngotot pengen hijrah, akhirnya kalau mau hijrah tinggalkan semua hartamu. Ditinggalkan. Ada beliau kaya raya luar biasa. Hartanya mungkin kalau dirupiahkan itu pun miliaran atau mungkin malah pun nyentuh triliunan. Mboten sugih, mboten mau atusan yuta nggih. Miliaran bahkan mungkin sampai triliunan. Niku ditinggal hanya demi hijrah. Ketika hijrah dipersaudarakan dengan orang yang tidak pernah bertemu sebelumnya. Mboten enten ikatan darah, mboten enten hubungan saudara, mboten tepang blas sak derenge. Maka Rasulullah mempersaudarakan satu dengan yang lainnya antara muhajirin dan kaum ansor. Bahkan yang dilakukan orang-orang ansor niki dalam menolong muhajirin luar biasa. Saking luar biasanya ngantos Allah catatkan dalam Quran surat Al-Hasyr. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan orang-orang ansor niku mereka isar mendahulukan saudaranya muhajirin. Diberikan apa yang mereka punya padahal mereka butuh. Umpami kok harta sing tirah-tirah mboten kangge kok diberikan niku wajar, Pak. Nah, ketimbang mboten nggo, mboten dingge manggo. Niku biasa. Nggih niku sae. Niku sedekah bagus. Tapi para ulama niku membagi sedekah menjadi 4. Ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama niku apa? Jud. Ada kok kesupen gelangnya. Ya 3 niku karom, yang paling tertinggi niku adalah isar. Kalau kita hanya ketika ada orang minta kemudian dikasih, niki baru tingkatan yang pertama. Lomo, setiap enten sing nyuwun niku diberi, disedekahi, niki baru tingkatan yang pertama. Tingkatan yang paling rendah niku sedekah. Tingkatan atasnya malah napa? Orang belum minta, kita sudah paham. Oh, itu butuh.
terus disedekahi. Jadi ada kepekaan. Niki tingkatan selanjutnya. Tingkatan ketiga, tingkatan karom. Niki tertinggi nomor 2. Niku orang yang memberi sekaligus memuliakan yang diberi. Ngantos-ngantos yang diberi ini seolah dia yang memberi. Karena saking dimuliakannya. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah isar. Mendahulukan saudaranya padahal dirinya juga membutuhkan. Dalam perkara dunia, ini dalam urusan dunia. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Ansor niku mereka punya kebun. Niku ngantos diparuh. Ya, bukan kebanyakan di sahabat-sahabat yang di Madinah niku mereka bertani. Ya, mereka punya kebun kurma. Niku dibagi, Pak. Padahal niku sumber mata pencaharian mereka. Niki kula separuh jenengan separuh. Dengan orang yang sama sekali belum pernah dikenal sebelumnya, hanya terikat karena ikatan Islam. Sakit, Pak. Kita kira-kira sakit buat ini. Mungkin lisan sakit jawab, sakit ngoten nggih. Tapi mungkin nek kenyataan wah wabet niku. Estu niku wabet nggih. Bahkan ngantos ada yang punya istri lebih, kalau kan belum ada batasan istri 4 ya. Ini kan batasannya istri sekawan. Niku mawon pun abot yang menyentuh istri 4 ya. Punjul kok siji men pun parang sakniki. Nek zaman kalau niku orang beristri 1 yang jarang, Pak. Sakniki kebalik nggih. Nah, niki pun kebalik. Niku ngantos ada sahabat Ansor yang menanyai, kamu istrinya ditinggal di rumah, ditinggal di Mekah. Ada yang karena masih kafir, ada yang karena masih istrinya Islam tapi berat hati ikut. Ditawari, Pak, saya punya istri ini, silahkan pilih mana yang menurutmu paling cantik, menurutmu yang kamu sukai, nanti saya ceraikan, kamu nikahi. Masya Allah, ngantos segitunya. Itsar. Ngantos Allah puji dalam Al-Quran. Nah, inilah persaudaraan sesama muslim. Dikuatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sangat banyak tentang persaudaraan sesama muslim. Di antaranya Rasulullah memisalkan seorang muslim dengan mukmin lainnya, mukmin satu dengan mukmin lainnya itu seperti satu tubuh. Kal jasadi wahidnya, seperti satu tubuh. Kalau satu bagian merasakan sakit, maka bagian yang lain juga ikut meriang. Umpami orang kok kena luka di kakinya, ngantos infeksi, niku sing anget, sing panas, sing meriang, mboten mun kakine mawon, biasa awak. Maka inilah hubungan seorang muslim niku seperti itu. Dalam hadis lain Rasulullah juga memisalkan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu kalbunyan, seperti satu bangunan. Yasuddu ba'duhum ba'du, saling menguatkan. Namanya bangunan itu mboten sedaten dados tembok. Mboten sedaten dados pondasi. Mboten sedaten dados atap. Lah nek sedaten dados atap, saged disebut bangunan? Mboten. Iku babel gendeng. Kalau sedanten tembok saged disebut bangunan? Mboten. Lah gimana tembok mau berdiri kalau mboten enten pondasinya? Maka Rasulullah memisalkan mukmin yang kuat, persaudaraan mukmin itu seperti bangunan yang kokoh, enten pondasinya, enten temboknya, enten atape, enten lawange, semua saling melengkapi, saling menguatkan satu dengan lainnya. Dalam hadis yang lain disebutkan juga kalau ada seorang mukmin yang mendoakan saudaranya sesama mukmin bil ghaib, ya, tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, maka malaikat akan menjawab amin wa iyyaka. Semoga Allah kabulkan dan begitu juga kamu. Nah, inilah hubungan persaudaraan sesama muslim itu begitu erat, begitu kuat, Bapak Ibu. Namun sekarang kita lihat bagaimana hubungan seorang mukmin satu dengan yang lainnya di zaman sekarang. Betapa banyak di antara kita mukmin tetanggaan tapi tidak peduli satu dengan lainnya. Enten toh Bapak Ibu? Enten mboten ngaten niku? Tangga ning mboten tau gagas tanggane. Padahal sami-sami muslim. Rawuh, Pak. Ada
Padahal Masya Allah Islam mengajarkan sesama mukmin itu kuat sekali persaudaraannya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil ini dan juga masih banyak dalil-dalil yang lain yang membicarakan tentang persaudaraan sesama mukmin. Yang ini menunjukkan di antara faedahnya disebutkan oleh para ulama bahwa faedahnya persaudaraan, persatuan sesama mukmin itu persatuan sesama muslim niku adalah perkara yang besar di dalam Islam. Ngantos-ngantos Rasulullah menjadikan itu yang pertama kali beliau kerjakan, mempersaudarakan sesama mukmin ketika beliau hijrah ke Madinah. Kalau bukan perkara penting, Rasulullah tidak akan melakukan itu pertama. Pasti masih nanti-nanti dulu. Jadi para ulama mengambil faedah bahwa urusan persatuan umat, persaudaraan sesama mukmin itu adalah perkara yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, perkara-perkara yang bisa menghancurkan, memecahkan atau menjadikan perselisihan sesama mukmin, ini perkara-perkara yang harus kita hindari juga. Di antaranya apa? Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara perkara-perkara yang bisa menghancurkan hubungan sesama Muslim, ada dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum waddan fa inna dhanna aghdabul hadis. Hendaklah kalian menjauhi prasangka. Menjauhi prasangka. Fa inna dhanna aghdabul hadis, karena sebagian besar prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Jadi pertama yang beliau sebutkan, perkara yang bisa memecah ukhuwah Islamiyah itu adalah tentang don. Nah, nanti don niki biasanya kaitannya adalah berkaitan dengan hibah. Kemudian wala tajassasu wala tahassasu wala tajassasu. Jangan kalian saling mencari-cari isu. Tahassasu itu mencari-cari isu problematik, niki sifatnya lebih besar daripada atau lebih umum daripada tajassasu. Sebenarnya tajassasu itu juga sama, mencari-cari aib seseorang. Bedanya para ulama diantaranya menyebutkan kalau tahassasu itu aib suatu kaum, satu golongan. Kalau tajassasu niku aib yang cenderung kepada perorangan, pribadi seseorang. Wala tanafasu wala tahasadu. Dan janganlah kalian saling bersaing. Di sini maksudnya bersaing adalah bersaing dalam makna yang negatif nih, bukan bersaing dalam kebaikan. Kalau bersaing dalam kebaikan justru itu disyariatkan. Ini bersaing tapi bersaing dalam makna negatif. Di antara contohnya bersaing yang dimaksud tanafus itu adalah ketika kita melihat seseorang sukses nih, baik dunia maupun akhiratnya, kemudian kita tidak suka sehingga pengen dia bisa mundur, bukan kok kita pengen bagaimana aku bisa biar bisa seperti dia atau lebih daripada dia, tapi pengennya malah apa? Supaya dia yang hancur. Melihat orang sukses justru kita pengen kesuksesannya hilang. Maka dalam hadis niki disandingkan antara tanafus dengan tahasud, dengan dengki, karena kedua hal ini bersaingnya itu sama nanti didasari dengan hasad, sifat dengki. Sifat hasad niku memang sifat yang sangat-sangat merusak, dan ini disebutkan oleh ulama ini termasuk pangkalnya dosa-dosa yang lain, termasuk pangkalnya. Jadi dari hasad niki biasanya akan memunculkan dosa-dosa yang lainnya, jadi nyabang. Wala tabaghadu wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi, jangan juga saling memusuhi.
Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Di akhir hadis ini riwayat Muslim sahih hadisnya ada perintah untuk kita sesama mukmin untuk saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Maka hadis niki secara tidak langsung Rasulullah kemudian menyebutkan jauhilah perkara-perkara ini, karena perkara-perkara ini bisa menyebabkan persaudaraan itu hancur. Yang pertama perkara disebutkan di sini adalah tentang don, ya, berprasangka buruk. Maka prasangka itu sebagian besarnya adalah prasangka buruk yang menjerumuskan kita menilai seseorang dengan penilaian yang jelek. Maka di antara caranya disebutkan oleh Allah Ta'ala untuk menghindari dhon ini, di antara caranya adalah Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang yang fasik, membawa berita, membawa kabar, membawa penilaian terhadap seseorang atau suatu kaum, maka tugas kita fatabayyanu, hendaklah kita bertabayun terlebih dahulu. Antusibu qauman bijahalatin, jangan sampai kita ini kemudian menilai suatu kaum, menilai seseorang karena kebodohan kita, karena kita salah informasi, karena hoax yang kita terima. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kemudian kita kelak akan menjadi orang-orang yang menyesal karena kita menilai seseorang dengan berita yang salah. Jadi penilaian kita juga akan salah. Terlebih Bapak Ibu, kita di era yang modern ini, berita kita bisa terima dari mana saja, yang kadang bisa dipertanggungjawabkan, kadang juga seringnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berita-berita kita terima, maka tugas kita adalah memilih-milih, bertabayun. Atau lebih baik kalau kita belum dapat informasi yang jelas-jelas valid, belum sempat kita tabayun, alangkah baiknya kita memilih untuk diam. Nah, maka diam itu bisa menjadi emas. Nah, kalau apa? Kalau posisinya kita memang belum tahu yang sebenarnya, kita belum bertabayun, maka lebih baik diam. Diam lebih selamat. Adapun kalau kita jelas-jelas mengetahui kebenarannya, maka bisa jadi diam itu justru menjadi masalah. Kita tahu ada perkara misalnya orang yang berdusta, kita tahu kebenarannya. Kita tahu orang tadi kesalahannya di mana, kita jelas-jelas sangat tahu dan sangat paham, ya. Tabayun, maka tugas kita adalah untuk menyampaikan agar tidak banyak orang yang tertipu. Nah, jadi diam itu bisa menjadi emas, tapi juga bisa menjadi keburukan, tergantung konteksnya seperti apa. Yang terpenting jamaah rahimakumullah, ampun ngantos kita gampang, terutama nek berita niku berkaitan dengan penilaian buruk kepada seseorang, maka ampun ngantos kita gampang nyeplos, gampang berkomentar, tahan rien. Tahan rien, cari kebenarannya, cari informasi validnya seperti apa, baru nanti kalau dapat, bahkan sekalipun kita sudah tahu yang sebenarnya, bisa jadi kita ajukan husnudzon terlebih dahulu. Karena menjaga kehormatan seorang muslim itu lebih utama. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau bertawaf, beliau keliling Ka'bah kemudian memuji Ka'bahnya, alangkah besarnya namamu, alangkah sucinya namamu. Nah, kemudian beliau mengatakan dalam hadis tadi, akan tetapi sungguh kehormatan seorang mukmin, kehormatan kesucian seorang mukmin niku lebih berharga daripada kehormatan. Niku Rasulullah ingkang ngendikan. Jadi kehormatan seorang mukmin niku sangat-sangat berharga, sangat-sangat berat pertanggungjawabannya. Sedangkan orang yang ghibah, orang yang berburuk sangka terhadap
seorang mukmin yang lainnya niku jelas-jelas menjatuhkan kehormatan seorang mukmin. Kalau yang digibahkan, yang dirasani niku kelentu, maka jatuhnya akan jadi fitnah. Kalaupun benar niku masuk ke dosa gibah, dosa ngerasani. Maka alangkah baiknya kita menahan lisan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan seseorang hendaklah menahan lisannya. Seorang mukmin hendaklah menahan lisannya terhadap lisan apa yang keluar dari lisan saudaranya. Maksudnya kalau ada teman kita kok ngomong, ada saudara kita, keluarga kita nih ngendikan, misalnya kelentu, kita hendaklah tahan lisan. Jangan sampai keluar dari lisan kita penilaian terhadapnya kecuali hanyalah kebaikan. Ampun ngatos, suruh nahan dulu. Ditahanin. Kecuali kalau itu jelas-jelas kesalahan, sudah kita validkan, kita tabayunkan, niku mawon nangke masih ada porsinya. Mandang diri juga. Siapa yang mau kita komentari? Kalau sesama orang awam kita meluruskan boleh. Adapun kalau yang mau kita luruskan itu seorang ulama, misalnya kita memandang, oh ulama ini salah. Ya. Sedangkan yang memandang kita ini masih awam. Ini namanya orang yang tidak sadar posisi. Bisa jadi kesalahannya niku yang kita anggap salah niku bisa jadi karena apa? Niki sebenarnya perkara khilaf di antara ulama, tapi terkadang kita tidak tahu ilmunya, karena itu masuk perkara khilaf, akhirnya kita gampang menyalahkan. Jadi penting jamaah rahimani wa rahimakumullah, menahan lisan niku penting. Bertabayun niku penting supaya kita boten gampang memberikan prasangka buruk kepada orang lain. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalaupun saja memang benar seorang itu melakukan kesalahan, maka ya namanya manusia niku nggih wajar, sekelas ulama sekalipun niku nggih pernah melakukan kesalahan. Ampun ngantos kesalahan niku menjadikan penilaian buruk yang terus melekat. Penilaian buruk yang terus melekat. Misalnya ada seorang ulama yang salah menyampaikan satu ayat misalnya, kok ini surat Al-Baqarah ayat 70, ternyata ketika dicek ayatnya 73. Itu kan salah. Meskipun ayat yang diwaos itu benar, ya ini kesalahan. Tapi kita juga harus memaklumi ini kesalahan yang sifatnya manusiawi. Bahkan orang yang jadi imam saja biasa kalau melakukan salah. Rasulullah mawon ketika ngimami beliau nggih nate kelentu. Wonten kan riwayat hadisnya, beliau sholat harusnya 4 rakaat tapi sholatnya naming 2 rakaat. Begitu salam diingatkan sahabat, ya Rasulullah, napa niki mau safar atau pripun? Ada perkara apa kok sholatnya cuma 2 rakaat? Rasulullah diingatnya ngoten nggih bingung. Tanya ke sahabat yang lain, betulkah yang dibilang tadi? Apakah saya sholatnya 2 rakaat? Iya ya Rasulullah. Kalau begitu, terus Rasulullah berdiri lagi, nambahi 2 rakaat. Rasulullah saja pernah lupa. Jadi kekhilafan itu hal yang biasa. Ampun ngantos khilafnya ulama kemudian kita jadikan terus diviralkan. Sekarang kan zamannya ngoten. Ada satu ulama yang salah nyebut ayat, diviralkan kemana-mana, itu ulamanya salah, sesat. Pada salahnya masih sifatnya manusiawi. Terus sing nyalahke niku mboten ulama. Lah niki kelentu. Sebenarnya Bapak Ibu dari zaman dulu niku pertentangan, perdebatan di antara ulama niku biasa. Kita kalau mengkaji kitab, apalagi kitab fikih, niku biasa banget satu ulama dengan ulama yang lainnya bantah-bantahan. Bantah-bantahane mboten namung diskusi ngeten, ngantos damel kitab, Pak. Niku biasa. Kita lihat bagaimana ketika Imam Ghazali berbantahan dengan Ibnu Rus tentang filsafat. Niku ngantos berbalas-balas kitab. Tahafut al-falasifah, dibalas lagi. Tahafut al-falasifah, dibalas lagi. Luar biasa. Niki bantah-bantahnya ulama.
Kalau para ulama yang berbantah-bantahan niki didasari ilmu. Cuman sekarang kebanyakan di era kita ini yang awam tidak menahan diri. Yang awam ikut mengkritisi para ulama. Kadang kritisinya bukan karena ilmu tapi karena nafsu. Naudzubillah min dzalik. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, selain dari tabayun, sadar posisi kita niku juga penting. Kita niki awam. Lalu bagaimana kalau dai? Misalnya seperti kula nggih awam, tapi dai ada tugas menyampaikan. Ada jelas ulama yang melakukan kesalahan dibantah oleh ulama yang lain. Maka menyampaikannya bagaimana? Jangan katakan ini menurut saya ini salah, boten. Ulama ini salah pemahaman ini. Yang nyalakan siapa? Yang nyalakan adalah ulama yang ini. Jadi kita catut, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kados nek skripsi niku nek nyantum ke perkataan seseorang kan kedah enten napa? Footnote, enten catatan kakinya, ada rujukan jelasnya. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mempertanggungjawabkan lisan kita di dunia saja seberat itu, napa melih binjang teng akhirat. Maka jangan bermudah-mudahan menilai seseorang teman kita sesama mukmin. Don kita niki harus dikedepankan husnudzon. Jangan suudzonnya. Kemudian perkara selanjutnya yang termasuk berat itu perkara hasad. Kalau don niki kan kaitannya tadi ada tahassasu kali tanajasu. Orang kalau sudah pikirannya buruk terhadap saudaranya, pasti dia akan memata-matai. Paling pasti dia akan bertanajas, ya. Atau memata-matai. Kali tahassus. Tahassus niku nggih sama sebenarnya mencari aib, tapi lebih aib ke kelompok, bukan perorangan. Ini perkara yang mestinya kita hindari. Kedepankan husnudzon. Kemudian perkara selanjutnya adalah perkara hasad, iri dan dengki. Niki perkara yang luar biasa menjamur di antara kita. Para ulama menyebutkan, mayoritas ulama memaknai iri itu dengan mengharapkan hilangnya nikmat dari seseorang. Niku makna dari iri yang didefinisikan oleh mayoritas ulama. Jadi kalau ada saudara kita sesama mukmin pikantuk nikmat niku napa mawon nggih, mboten soal harta mawon. Bisa harta, jabatan, bisa juga perkara ilmu. Maka kita tidak boleh untuk menginginkan kenikmatan itu hilang dari hamba tadi. Ada orang diberikan kenikmatan oleh Allah, alhamdulillah bisa bangun rumah. Jangan sampai hati kita kemudian merasa tidak suka, merasa pengen nikmat niku hilang. Niki sudah masuk hasad. Ya. Adapun jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau memang muncul rasa hasad dalam hati kita, tugas kita adalah menahan, ampun ngantos hasad niku keluar baik lewat lisan maupun perbuatan. Hasad niki kadang muncul dalam diri kita, tapi kalau masih di dalam hati, insya Allah Allah tidak menilai. Yang jadi masalah kalau sampai akhirnya keluar di lisan kita. Ya bener kayak sama bangun omah, duitnya bernyolong, padahal belum pasti nih. Ya bener iso tumbas mas-masan kata, gelangnya kata, cincinnya kata. Mau ingin nyileh bang, padahal belum tahu kabarnya, belum tahu kepastiannya. Tapi karena rasa iri kemudian muncullah omongan-omongan yang jelek. Naudzubillah Bapak Ibu. Jadi biasakan kalau punya saudara kita kok punya kenikmatan, ikut senang, ikut bahagia. Lisan kita ikut memuji, alhamdulillah akhirnya jenengan saged bangun omah misalnya. Alhamdulillah. Meskipun kadang dalam hatinya anyel ya Allah. Tapi jangan sampai keluar di lisan maupun perbuatan.
Karena yang dinilai oleh Allah Ta'ala adalah, kalau soal kemaksiatan yang dinilai adalah dohirnya, baik lisan kita maupun afal kita, perbuatan kita. Maka saran dari Rasulullah SAW, kalau muncul rasa hasad niku, tugas kita adalah menahan, jangan sampai keluar dari lisan maupun perbuatan kita. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang bisa mengganggu ukhuwah Islamiyah di antara yang lainnya, Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat. Jadi memang di surat Al-Hujurat ini salah satu hikmahnya, ayat ini di salah satu ayatnya membawakan tentang persaudaraan sesama muslim. Kemudian di ayat-ayat yang lainnya niku gambaran hal-hal yang bisa memecah atau merusak ukhuwah Islamiyah. Di antaranya firman Allah surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum kemudian mencela kaum yang lainnya. Bisa jadi yang dicela itu justru lebih baik daripada yang mencela. Maka jauhi daripada celaan. Jangan mudah mencela sesama muslim, tidak boleh saling mencela. Bahkan mencela ini Allah sampai mengingatkan dalam Quran surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Di atas-atas ya, Bapak Ibu, perkara lisan dan tangan kita jangan sampai mencela sesama muslim. Niki hal-hal di antara beberapa perkara ya, yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah, hendaknya kita hindari. Mari kita jaga ukhuwah kita, saudara kita sesama muslim. Semoga Allah kumpulkan kita tidak hanya di dunia. Pertemuan niki menjadi wasilah besok pertemuan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bermanfaat. Kalau ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.